PTP 79 Tutorial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator daftar pemilih di tingkat PPS, pada kali ini saya akan memberikan tutorial ya bagi rekan-rekan PPS, bagi rekan-rekan operator, cara melakukan eksekusi untuk daftar pemilih tambahan. Nah, sekarang untuk DPTB ini bisa langsung dieksekusi oleh rekan-rekan di tingkat PPS, jadi tidak hanya di tingkat kecamatan. Jadi nanti rekan-rekan di tingkat PPS akan mendapatkan user dan password untuk masuk ke Sidalih yang online ini. Nah, bagaimana caranya? Silakan, yang perlu rekan-rekan pahami terlebih dahulu itu adalah syarat untuk proses pindah memilih ya. Nah, di mana syarat proses pindah memilih ini ada 9 syarat. Mulai dari bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan penyandang disabilitas, menjalani rehabilitas narkoba khusus untuk dalam negeri, kemudian bekerja di luar domisili, menjalankan tugas belajar, dan yang terakhir ini pindah domisili. Nah, ada pengecualian tersendiri untuk proses atau untuk syarat yang pindah domisili. Nah, untuk pindah domisili ini, jadi nanti surat suara yang akan diberikan oleh KPPS itu sesuai dengan domisili terbaru ya, karena nanti kita akan coba untuk melakukan proses update identitas di Sidalih. Nah, sekarang saya akan coba untuk melakukan proses login di salah satu akun PPS di sini, di PPS Haurgelis ya, Desa Haurgelis, Kecamatan Bantarujek. Nah, di sini nanti rekan-rekan setelah melakukan proses login akan ada beberapa tampilan menu. Di sini mulai dari dashboard, kemudian ada DPTB asal, DPTB tujuan, kemudian rekapitulasi DPTB, dan yang terakhir ini pemilih DPTB. Ini by name-nya ya, by name untuk pemilih daftar pemilih tambahan. Nah, rekan-rekan di sini ada dua opsi untuk input DPTB ya. Pertama ini DPTB asal. DPTB asal ini diperuntukkan bagi pemilih yang sudah terdaftar di DPT wilayah kerja kita, tapi melaporkan diri untuk pindah ke luar domisili kita ya. Nah, ini masuknya ke kategori DPTB asal. Nah, DPTB tujuan, pemilih luar yang tadinya terdaftar di DPT di luar wilayah kerja kita, kemudian sekarang melaporkan dan ingin memilih di wilayah kerja kita ya, atau di PPS kita. Nah, ini ada DPTB asal, kemudian DPTB tujuan. Di sini saya akan coba mencontohkan mulai dari yang DPTB tujuan ya. Karena jadi intinya ada warga yang melapor dan ingin memilih di wilayah kita. Nah, saya akan coba klik. Di sini nanti rekan-rekan akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, bagaimana cara mengisinya? Hal pertama yang harus dicek oleh rekan-rekan, pastikan bahwa pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT. Nah, karena DPTB ini diperuntukkan bagi pemilih yang sudah terdaftar di DPT, pemilih yang terdaftar di DPT, tapi karena alasan tertentu ingin melakukan proses pindah memilih. Nah, kita akan coba di sini untuk mengecek di DPT online. Saya akan coba masukkan nick-nya. Oke, nah ini. Jadi atas nama Restu Maulana Rukmana, asal dari Sadasari, Argapura, Majalengka, ini akan melakukan proses pindah memilih ke wilayah kerja kita. Itu karena proses perkawinan, sudah menikah dengan yang berada di wilayah Kecamatan Bantarujek, dan sudah membuat dokumen terbaru di wilayah Kecamatan Bantarujek, di wilayah desa kita. Nah, kita akan coba masukkan nick tersebut. Di sini berarti provinsinya Jawa Barat, kemudian kabupatennya Majalengka, kecamatannya ini masukkan kecamatan yang tadi ya, yang sesuai dicek DPT di sini. Argapura, kemudian desanya Sadasari. Kelurahan Sadasari. Nah, kita coba masukkan di sini untuk nick-nya. Di sini ada Restu Maulana Rukmana. Kita klik, kemudian tampilkan detail. Nah, ini data saat ini.
Jadi di sini sudah ada datanya. Ini sudah terdaftar di DPT Kecamatan Argapura, Kelurahan Sadasari di TPS 7. Oke, nah sekarang kita akan pindahkan nama ini ke daftar pemilih di wilayah kerja kita. Nah, silakan rekan-rekan pertama isi dulu TPS. Nah, di sini ada, karena di Desa Haurgelis ini ada 4 TPS, jadi ada 4 di sini. Kita akan masukkan ke TPS 2 ya. Oke, email aktif ini silakan masukkan email pelapor tersebut ya. Kalau memang tidak ada, silakan masukkan saja email PPS. Saya di sini akan coba masukkan email PPK ya. Kemudian nomor WhatsApp. Nah, ini alasan pindah. Di sini ada perlakuan khusus untuk pindah domisili. Nah, jika rekan-rekan mengklik pindah domisili, di sini akan muncul apakah memperbaharui alamat KTP. Nah, jadi untuk kategori pindah domisili ini, jadi rekan-rekan wajib untuk memperbaharui alamat terbaru ya. Nah, berbeda jika kategorinya misalnya menjalankan tugas di tempat lain. Misalnya ketika hari H, orang tersebut ditugaskan di satu tempat dan tidak bisa memilih di wilayah asal. Kemudian menjalani perawatan di panti sosial atau rehabilitasi, kemudian tugas belajar, dan lain sebagainya. Nah, karena ini orang tersebut sudah pindah, jadi sudah pindah domisili di domisili kita, jadi saya akan pilih di sini pindah domisili. Kemudian kita akan memperbaharui alamat, mulai dari provinsi. Di sini kita masukkan Jawa Barat, kemudian kabupatennya Majalengka, kecamatannya ini yang terbaru ya, yang sekarang. Oke, saya akan lihat dulu. Dusun Haurgelis 1, Desa Haurgelis. Oke, kita masukkan di sini kecamatannya Bantarujeg, kelurahannya Haurgelis. Nah, di sini silakan rekan-rekan lampirkan KTP atau dokumen pendukung yang sah ya. Jadi jika KTP memang belum ada, silakan bisa memasukkan untuk kartu keluarga. Nah, di sini saya akan coba masukkan kartu keluarga. Oke. Nah, kalau sudah ada download yang berwarna hijau berarti ini sudah terupload. Nah, setelah itu rekan-rekan kembali pindah ke kanan di sini. Silakan lakukan proses cek terlebih dahulu. Nah, cek ini jadi nanti kita bisa tahu ya bahwa Restu Maulana ini akan mendapatkan surat suara apa saja dari kelima surat suara yang nanti akan ada di pemilu 2024. Kita akan coba cek. Nah, jadi mulai dari presiden sampai dengan DPRD Kabupaten Kota, orang tersebut akan mendapatkan surat suara. Kenapa? Karena memang domisilinya sudah kita perbaiki dan orang tersebut sudah sah, sudah resmi secara de jure itu berada di domisili kita. Jadi memang orang tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kelima surat suara. Nah, setelah itu rekan-rekan, jika dirasa ini sudah lengkap, sudah diisi sesuai, silakan diklik pindah. Kita akan coba klik pindah. Apakah Anda yakin akan melakukan pindah data pemilih untuk NIK dan nama ini? Oke, kita klik yang berwarna hijau. Oke, lampiran DPTB. Oh, ini kita belum melakukan proses upload ya. Lampirannya kita lampirkan karena memang beliau sudah memiliki kartu keluarga. Nah, setelah seperti itu silahkan klik pindah. Oke, pemilih. Nah, sudah ada pop-up seperti ini ya. Jadi ini kita sudah berhasil. Nah, cara melakukan proses ceknya nanti ada di rekap DPTB. Karena ini memerlukan proses approve dari admin kabupaten ya. Kita akan coba lihat. Nah, di sini. Jadi di pending 1. Karena memang kita nanti akan menunggu proses approve dari tingkat kabupaten. Nah, ini adalah by name-nya, by name orang yang tadi sudah kita pindahkan, statusnya ini pending, belum disetujui oleh admin di tingkat kabupaten. Nanti setelah ini rekan-rekan tinggal dilaporkan saja berjenjang ya, mulai dari PPS ke PPK, nanti PPK ke KPU untuk bisa melakukan proses approve untuk
nama tersebut, nama ini. Nah, itu adalah DPTP tujuan. Nah, yang kedua adalah DPTP asal. Ini diperuntukkan bagi warga yang ada di wilayah kita yang akan dipindahkan keluar. Nah, pada dasarnya itu prosesnya sama ya. Nah, seperti ini misalnya nama Perak, kita akan coba cek itu ada di DPT kita. Nah, ini di DPT kita di Haurgelis misalnya kita akan melakukan proses pindah untuk nama Perak ini keluar. Nah, nanti tampilkan di sini, ini sudah jelas datanya, kemudian nanti kita akan pindahkan kemana Perak tersebut akan pindah, misalnya ke Bandung, Sumedang, dan lain sebagainya. Nah, pada intinya ini prosesnya sama ya. Intinya ini prosesnya sama, ketika rekan-rekan mengklik alasan pindah di sini, pindah domisili, nanti akan diminta untuk melakukan proses update data terbaru. Nah, jadi nanti ketika data tersebut sudah diperbaiki, kemudian sudah di-upload, dan nanti orang tersebut atau Perak ini akan mendapatkan surat suara sesuai dengan domisili yang terbaru ya. Oke, rekan-rekan, jadi itu mungkin gambaran untuk tampilan-tampilan menu untuk proses eksekusi sidalih yang dilakukan oleh tingkat PPS ya. Itu yang mungkin bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.